Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seperti janji saya pada obrolan sebelumnya, kita akan ngobrol tentang kekonyolan Pak Kiai Denny sewaktu di pondok. Kiai, mungkin ada yang bisa diceritakan, Kiai, kejadian pengalaman jenengan yang unik-unik selama di pondok. Yo, sebetulnya banyak hal, cuma ada beberapa yang saya ingat. Dulu itu ketika saya alhamdulillah satu kelas dinyatakan nazamnya jayid. Terus dulu Gus Aris ya, Cak Aris, putranipun almarhumlah Mbah Habib niku sanjang. Terus Abah badhe maringi kambing kalih. Wah, saya satu kelas itu girangnya bukan main. Iya. Mayoran. Akhirnya saya putuskan mayoran makan-makan di gedung Pekalongan. Istilahnya Jangkalongan nang bangunan. Di aula Pekalongan. Nah, Pekalongan. Pas di sana saya ngambil aula yang itu apa jenenge? Atas itu. Nah, itu saya karena ada tasyakuran, terus saya manggil guru-guru waktu itu digule. Nah, saya masih ingat. 2 kambing kok. Ya, 2 kambing, kambingnya besar-besar Mbah Habib. Muga-muga sedekahe amin. Dilipat gandakan oleh Allah. Saya masih ingat terus itu. Jadi ceritanya Mbah Habib itu saking bangganya kok satu kelas. Padahal duluan belum ada program karantina, belum ada. Nggak ada paksaan, itu kan belum ada dulu. Kesadaran. Murni kesadaran. Itu berarti nazam sani kan, alfiyah sani. 2 sanawiyah. Jahit semua. Beliau membelikan 2 kambing itu. Akhirnya dimasak gulai, saya masih ingat. Saking banyaknya, satu dandang besar Penuh. Malah anak Pekalongan itu banyak yang kumanan. Resen, bahasanya resen. Nah, itu guru saya undang, sudah di atas semua. Karena namanya juga tasyakuran, kan bersukacita. Acara seneng-seneng. Lah, Cak Hasim pada waktu itu kan, Cak Hasim putra angkatipun almarhumlah Mbah Idris, Cak Hasim, Gus Muhasim, dia kan juga akrab sama saya. Itu bawa tape dulu, tape SAR. Nah, beres saya bilang di style kene. Padahal di pondok itu kan larangan keras. Jangankan tape besar ya. Radio kecil aja udah kena. Sanksinya berat, gundul sama keamanan. Lah waktu itu masih viral, keamanan baru, garangnya minta ampun, dikit-dikit dikasuskan, diperkarakan. Namanya Pak Komar. Wah, saya masih ingat. Waktu itu masih keamanan masih baru. Masih semangat-semangatnya Pak Komar. Terus saya bilang sama teman-teman, volume itu sampai bawah itu, sampai luar suaranya. Apa sih Pak Komar? Dulu liwat kedengaran musik, sasaran ini kan, pikirnya kan gitu. Kasus ini dengan semangat dia. Saya masih di tangga mau nyari kerupuk sama teh, masih ingat saya. Karena berarti kan tempatnya di lantai 3. Ya, lantai 3. Kerupuknya kurang. Saya pas ke bawah mau beli kerupuk. Keamanan Komar bilang,
jangan bohong, ada yang nyetel musik ya? Saya pura-pura saja, padahal di atas itu gus-gus sama guru-guru. Saya bilang, alah Pak, jangkalongan dinasehati ya angel, malah nantang Pak, tak kandhani larangan pondok loh, gaya saya. Larangan. Pura-puranya sudah ngasih nasihat ke yang muter musik. Ya. Padahal tadi provokatornya. Ya. Padahal itu saya nyetel gus-gus ya. Saya bilang, alah Pak, jangkalongan kandhani angel, malah nantang Pak, tak nasihati. Alah paling gundul. Ini jenenge lempar batu, sembunyi tangan. Sembunyi terus. Akhirnya dengan semangatnya itu keamanan Komar naik ke atas. Saya nggak tahu nasibnya seperti apa, malunya. Dibuka ternyata Gus. Mau dobrak pintu ternyata guru-guru sama Gus di situ semua. Saya itu sampai nggak berani ke sana dalam waktu yang lama. Saya takut kalau ketemu Komar. Iki sing ngapusi ya. Tadi dipecel. Itu saya pernah. Terus pernah saya satu ketika, berarti saya sudah kelas 1 aliyah kalau nggak salah. 1 aliyah atau kelas 2 aliyah. Di Ittihad 1 saya masih ingat. Kamar dulu, S. Ya, kamar S. Dulu itu ada teman akrab saya, anaknya kopler, namanya Rohmat. Anak Banyumas. Dulu sempat jadi bosnya Cibun, warung Cibun. Nah, dulu bosnya itu setelah peninggal Cibun itu. Nasi goreng. Nah, itu bilang, Gor, jarene Pak Rofi'i sani libur. Bilangnya itu serius. Sampai sumpah-sumpah dia. Kan kitabnya Pak Rofi'i itu kan yang bawakan saya biasa. Karena kan kamarnya dekat sama saya. Lah kalau sudah selesai kan saya bawa pulang kitabnya. Di kamarnya. Karena ada informasi sani libur, saya bawa pulang. Kitabnya ditaruh di kamar beliau. Kamar. Lah karena apa saya nggak langsung saya bawa ke kamar, nggak saya langsung bawa kamarnya Pak Rofi'i, saya mampir kamar saya dulu, santai-santai wong libur, ternyata masuk. Pak Rofi'i masuk. Pak Rofi'i masuk. Besoknya, kitabnya nggak ada. Kitabnya nggak ada. Akhirnya jadi libur beneran lah. Saya masih ingat itu. Akhirnya besok itu satu kelas dihukum semua. Gara-gara? Nah itu gara-gara Rohmat itu. Saya yang paling dianggap biangkero. Padahal ya Rohmat itu. Aduh saya merasa bersalah. Saat kelas jadi libur kabeh. Tapi ya beneran. Ya. Saya masih ingat saking marahnya. Saya itu ditempiling sama Pak Rofi'i sampai biji saya mabur mencolat. Tapi saya merasa ini panjen aku merugikan banyak orang. Iya, memang salahnya. Nah, diam kok aku wis. Ya. Baca Yasin 150 kali. Saya pikir insya Allah guru saya cuma pas marah, nggak mungkin tega. Kalaupun tega mesti nggak bakal Yasin selesai. Akhirnya saya husnudzon sama guru saya cuma Yasin 150 kali. Saya nggak tahu kalau ternyata Pak Rofi itu memperhatikan saya nggak tahu. Itu bacanya di mana? Di pojok saya. Di kelas. Nah, tapi semua itu semua ada yang pokoknya dihukum semua lah. Cuma beda-beda. Karena saya dianggap dalangnya yang paling bersalah. Hukumannya paling berat. Saya yakin karena pas bilang itu pas marah banget. Khusus kamu baca Yasin 150 kali. Lo bayangkan Yasin 150 butuh waktu berapa jam? Nggak mungkin. Saya tahu benar guru saya itu sangat penyayang, nggak mungkin. Saya husnudzon. Akhirnya saya di pojok itu Yasin. Saya nggak nyangka kalau Pak Rofi itu memperhatikan saya ini.
ini kisah nyata. Pak Rofi itu dari apa? Dari luar kelas itu Yasin itu ketawa-ketawa. Padahal habis marah. Marah besar itu. Setelah saya Yasin itu saya serius. Saya enggak keadaannya mencekam, tapi saya husnudon. Karena baru ada kesalahan masalah. Mesti enggak tega lah, mosok ngongkon surat Yasin utuh 150. Yasin. Lah Pak Rofi itu saya enggak sengaja karena kan metungkul terus kan pegel ya. Yasin. Kok guyu wonge? Alhamdulillah. Berarti dugaan saya benar. Berarti cukup Yasin saja. Itu dihitung enggak? Ya, Yasin itu. Yo tak anggap 100. Saya keseket. Ya. Semua orang ngakali hitungannya barang ngakali. Jadi teman saya itu bilang, memang Pak Rofi itu guru paling galak, tapi nek karo sampean ora iso jengkel. Iku akhirnya dari situ. Pak, karena itu kan kesalahan paling fatal. Lah wong enggak ada sih ceritanya Lirboyo libur. Paling anti libur itu ya. Masai ada yang sedo aja nggak berani guru bilang libur. Nggak ada instruksi libur. Nanti belajar di kamar ya. Kan pesannya Mbah War kan. Ojo gampang-gampang ngeliburke bocah. Iku amanahe wong tuane mek ngaji malah diliburke. Makanya saya kan merasa bersalah di situ. Tapi saya juga nggak kuat Yasin utuh 150 kali. Saya juga nggak mungkin lah guru. Itu kira-kira kalau jenengan yang jadi gurunya ada murid kayak gitu. Lah makanya saya kadang yo nek ana bocah sing beler-beler iki ya hukum. Loh, yo masih banyak hal. Saya itu ya kekonyolan banyak sekali, kadang saya ketawa sendiri kalau ingat kadang ketawa sendiri. Kadang saya pernah bilang sama Jasim, saya masih ingat dulu berarti kelas 3 sanawiyah. Itu pas kelas 3 sanawiyah saya nggak sama Cak Aris. Saya nggak GR, ternyata Cak Aris itu, saya itu kan dulu kan bingung. Kenapa kok saya itu mesti sak kelas sama Cak Aris? Kebetulan apa disengaja? Lah gitu loh. Terus kok kenapa mesti di sebelahnya Cak Aris itu ada dikasih longgaran untuk satu orang, semua nggak ada yang duduk di situ. Mesti kan saya sering telat datang ke pondok. Nah itu kok mesti saya itu dikasih ya. Ternyata ada anak Pemalang dalamnya Cak Aris, sudah almarhum angkatan saya, namanya Usman. Iya. Ali Usman. Iya. Orang pintar juga itu. Ketika menjelang tamat itu cerita sama saya. Tapi ojo ngomong-ngomong sampean. Sampean tak. Yuk, wis jauh. Usmane wis mati ra apa-apa. Jadi Usmane. Sama aja ngomong-ngomong. Kecuali nang dampar ID ora apa-apa. Ora apa-apa. Jadi iki jan-jane iki rahasia jare Usman. Tapi karena Usman wis mati tak omongke iki. Sebetulnya yang minta sampeyan mesti sak kelas sama Cak Aris itu yang request Cak Aris. Jadi requestnya sama Pak Rofi. Nah saya itu bingung. Karena saya itu kan seneng guyon, bahasane mono koplak. Aku ki isine nang jejere Cak Aris sebetulnya. Aku ki pinginnya yo jangan sak kelas, wong saya itu kan bahasane mono ra duwe tata krama. Senengane guyon rame-rame mosok. Kalau ada Cak Aris enggak bisa lepas guyone gitu. Nah, saya khawatirnya kan nanti kalau wong jenenge Duri Lirboyo ya saya tetep. Lah, saya kan enggak berani. Nah, ternyata justru Cak Aris itu Usman bilang, malah Cak Aris itu bisa tertawa, bisa cair itu malah sama sampean. Wong rata-rata anak-anak itu kalau sama Cak Aris diam, padahal Cak Aris itu nggak mau begitu, maunya biasa saja, yang penting tetap sopan, yang penting nggak kelewat lah. Tapi beliau juga pingin ketawa, pingin fresh. Nah kalau saya kan bahasane mono kan isi utuh biasa, wayahe guyon-guyon. Lah itu Cak Aris malah seneng ternyata.
Makanya saya ternyata gitu. Lah itu yang bilang sama saya Usman. Nah, itu yang bilang saya apa jenenge sebetulnya yang hampir tamat. Iya, tapi bilangnya hampir tamat. Lah itu dulu ketika kelas 3 sanawiyah itu enggak bareng. Ternyata Cak Hasim itu bilang Cak Hasim bilang wis koyo cara gampangane karo Kang Abror. Saya bilang akhirnya saya 3, kalau nggak salah 3 sanawiyah betul. Sama Cak Hasim. 3 sanawiyah. Jenengan nggo rayahan Gus. Pas Maknun. Yo janjane ora rayahan ngono. Butuh koplake tok asline. Ora ana luwe apa-apa ora. Lah iku saya bilang sama Cak Hasim, Cak, tapi kalau sama Cak Aris itu Jayid mayoran, Cak. Sampean kudu mayoran, saya bilang gitu. Bersyarat. Lah iya, bersyarat. Iki bocah-bocah tak jayidke kabeh Maknun, saya bilang. Gayaku tak lebih-lebihkan. Belum pernah ada Cak Maknun Jayid satu kelas. Kan belum ada memang waktu itu. Iya. Maknun Jayid itu belum ada, Cak. Sampean kalau dulu Cak Aris itu jelas pasti ada Sayun Azim. Cak Hasim bilang, "Yo wis, engko Sayun Azim." Cak Hasim gitu. Beres iki saya. Kok alhamdulillah Jayid semua Maknun 100% kelas saya. Terus akhirnya Cak Hasim itu saya masih ingat habis muafadzah pengumuman berarti jam 12 malam langsung besoknya saya tak parani Cak Hasim jam 09.00 Cak Hasim si istirahat kan nang dalam galon dulu. Nang galon. Assalamualaikum Pak, itu aku Pak Nabi janji Sayun Azim. Cak Hasim guyu-guyu debt collector. Lah nang ngarepe iku kan ono balong tapi cilik kolam. Iku isine lele. Cak Hasim bilang, "Iki aku duweni lele. Monggo Pak ngersake piro?" Saya bilang, "Yo bocah-bocah wegah lele nang warung akeh. Kuwi jenenge di Sayun Azim." Aku tiga ati ngrogok. Aku ora duwe wedhus, Bro. Ada Cak Hasim sama tak tirake. Bro, aku kira duwe wedhus. Sampeyan ki wek mbayai akeh lho kuwi abah jare. Lah ketepatan sak kelas saya itu ada 2 orang sing bagian penggembala kambingnya Mbah Yai. Namanya satu Nur Abidin, yang satunya siapa dulu saya lupa. Sakdi. Lah, itu orang Rembang semua, orang Rembang. Itu kalau saya pas guyoni ngledo Cak Hasim itu mesti kekel-kekel jalur kuwi. Guyu ngekek-ngekek. Saya bilang, "Cak, sampean memang enggak punya kambing, tapi kambingnya Mbah Yai, kambing gembel akeh por, Cak. Enggak mungkin diitung sama Mbah Yai. Mbah Yai kurang ngerti donya. Wis engko Nur Abidin tak kon jukuk loro yo. Sing penting kok sampean sing ngomong Mbah Yai aku. Ora mungkin mesti Mbah Yai ikhlas. Pomone sampean ngomong Cak Jayid 100%. Oh Mbah Yai Habib ikhlas kok nukoke Cak. Mesti ikhlas. Moh, aku rawani ya abah. Cara Hasim, kowe kewanen, aku rawani kowe iso wani. Lho kan kok sampean ada tanggung jawab Cak. Moh aku ki wanine lele jare. Pokoke aku lele ngono. Aduh Cak, sampean tuh akhirnya aku biasa wasilah karo Cak Aris. Cak Hasim nek karo Cak Aris kan padha-padha risi. Ya. Aku bilang, Cak Aris, iki kelasku iki Jayid tapi Sayun Azim dadi Sayun Sohir iki piye iki. Jare Cak Aris, lah sale. Lah Cak Hasim ora wani juga. Itu ada Cak Hasimnya? Enggak ada, secara terpisah. Saya wasilah, istilahnya wasilah Cak Aris biar ngebel. Oh iya. Tolong Cak Aris disemes bolone sampean. Sopo Cak Hasim? Ora wani aku nyebut Cak Hasim jare. SMS dulu kan belum ada WA, SMS. Lah sale piye jawaban? Cak Hasim ki jujure pol wong WA bae lho. Padahal Sakdi karo Nur Abidin wis tak omongi. Wani ra we sampean, njiko wedhuse loro. Nek Cak Hasim ngendika kula wani, ngomong Cak Hasim ora wani. Uga dhewe abah aku ora wani. Wah iki tarik ulur ngene
kelasku itu ternyata saya nggak tahu, jebul kelas saya itu banyak Gus. Kelas saya itu banyak Gus. Maksudnya Gus luar Lirboyo. Iya, ternyata banyak yang punya pondok besar di rumahnya. Nah, tapi mereka apa jenenge tata krama, malah aku sing ora Gus kurang ajar. Karang lagi saking ora pahame. Lah iku akhirnya namanya Sofiyullah niku berarti Gus daerah Nganjuk, pondoknya agak besar. Iku akhirnya Sofiyullah iku ngalah. Wes Bor, aja mok kejar-kejar sak asing, aku ora tega. Wes engko wedhuse tak wi aku, tapi mayorano nang nggonku. Lah kono siap beres. Aku akhirnya mutar otak lagi. Aduh, iki nek nang njaba ana transport barak sak kelas. Iya, butuh rakyat. Akhirnya pengumuman. Bocah-bocah, ini alhamdulillah sudah sukses seperti janjinya Cak Asim, ada Seun Azim, jangan khawatir. Tapi karena tempatnya di Nganjuk, jadi ada tarian untuk transport. Wah, aku ramelu. Aduh, aku bingung mana pusing iki nek ramelu priye dimasake ngon Sofi. Wis kadung Sofi kan wis siap. Ngopi. Duh, akhirnya aku ngerayu Cak Asim. Tolong Cak Asim, Mbah Yai iki duwe trik biasa nggih kulaan kayu. Nggo nafis kae trike Mbah Yai aku ngerti. Aku tau takok jandalem. Awakmu kok iso ngertinan oblor, aku malah ora ngerti nek putre kabeh. Iya, aku takok jandalem Cak. Wis Cak, supire trek engko bocah-bocah tak kon urunan. Lah kae timbang bocah-bocah Pak ngelen tekan kono malah bahaya iki engko, keamanan. Syukur nek mangkat dek kene bareng-bareng ono sampean aman Cak. Wis aku ngomong. Akhirnya wis tak kandak kabeh trek. Itu berarti ngirit biaya terus jaminan keamanan. Nah, kambing wis lengkap. Cara Cak Asim guyu-guyu. Wah, aku ngene iki dibegal karo Abrur jadi. Apa sekat? Dirampok tok aku karo Abrur. Lho, sampean janjine piye? Maknun lho. Jayid. Sopo sing iso kaya biek ra ono. Iya. Kok tak paturna Abah. Jare Cak Asim ku matur, badhe nyilih iku kan sing nggih kulaan kayu iku kan. Kayu bakar. Jare pas matur almarhum Mbah Idris senenge por. Karena 100%. Heeh. Maknun jayid kabeh Sim. Iya Mbah. Iki badhe mayoran ten Nganjuk. Ngene kiai iki kan Mbah Asim. Mbah Idris kan ngertos, kuwi wong kiai terkenal Nganjuk. Terus akhirnya Mbah Yai saking senenge, "Aja nganggo trik Sim, nganggo bis." Iya. Bis sing biasa nggih ngeterke putri iku. Bis medium itu. Lah, aja nganggo trik. Lah Cak Asim ngomong aku, "Sampeyan priye kandhane ora nganggo?" Kok asline dijukuk. Wedhus ora apa-apa, sampeyan iku lho ora percaya. Wah, biasa awakmu. Aku lho. Akhirnya Cak Asim kula sanjangi, wis ora Cak, malah cacah engko nek bis iku cacah risih. Wis penak trik bareng-bareng. Akhirnya memutuskan tetap trik. Ke sana. Lah saya sama Cak Asim enggak enak, mosok kelasnya Cak Asim tak tombake trik. Akhirnya saya ngelobi sing Gus-gus Kediri tak kon ngetokke mobil lah. Ada namanya dulu kalau nggak salah Khairul Waro kalau nggak salah. Yang saiki dadi mantune Duriyae Gus Toha. Nah, Pak Waro itu kan angkatan saya itu. Lah itu khusus yang mobil pantes untuk busnya. Akhirnya dulu malah saya ngetokke nek ora salah Cak Aris sidone Panther itu. Dulu Panther ijo. Iya, miliknya Mbak Habib. Sama saya lah untuk apa nih belanjanya kan kita bawa belanja sendiri, kita nggak enak sama Gus Sofi. Sana sudah menyediakan kambing, belanjanya berasnya kita bawa. Lah saya bilang sama Cak Aris, Cak Asim Pak nggawane blonjo priye Cak Aris? Ora iso, iki butuh transport iki. Mencari kan ana El Sapek, bukaan kae maksud saya itu. Lah kok Cak Aris ngomong, "Wis nganggo El Sapek enggakku?" Nah, maksudku kok kuwi. Sampeyan aja nggawa Panther tok karo El Sapek siji.
Rampok lagi. Ya wes ya. Akhirnya metu sampai nggawa belanja sampai sana. Biar ngancuk gitu. Aman wes. Jadi mayor nang njaba, lah priye sepengetahuan Mbah Yai Idris. Aman. Ya ora bakal priye-priye, malah Pak disilibis kok. Jadi banyak hal. Akhirnya malah nggak izin pisan wes. Iya kuwi wes. Aku ki ya Allah nek kelingan alhamdulillah masih ingat sama Gus-gus. Makanya ya alhamdulillah kalau ke Pekalongan kalau saya ngerti jadwalnya biasanya nek tak ampirke kerso biasanya. Cari Cak Hasim itu sering mampir di sini. Alhamdulillah. Kira-kira satu angkatan jenengan yang lebih nakal dari jenengan ada enggak? Ya semoga ada. Jadi saya enggak urutan pertama. Terus terang saya itu makanya saya kalau Lirboyo itu tak sempat noring makom karena saya merasa ya saya salah ya wes. Tapi kan kenakalan yang membangun. Ya semoga begitulah guru saya yang dulu. Ya termasuk saya masih ingat ya siapa yang namanya panjenengane pun haji saiki alhamdulillah Kiai Haji Ibnu Said Cirebon. Itu pernah saya tampel tangannya. Itu pernah itu saya saya itu kalau ingat yo gelo terus sampai sekarang. Tapi yo alhamdulillah guru-guru saya wis pokoknya mudah memaafkan orangnya. Dulu itu kan muhafadzah, gedung muhafadzah itu dulu nggak sekat-sekat begitu. Kayak aula lah. Aula los. Lah itu kalau kelas dulu kan kelas 3 alia, kalau muhafadzahan itu kan mesti didekor, joget-joget. Lah kita itu tamatan tapi kan tamatan kelas 6. Gaya pengen koyok tamatan alia. Saya itu masih ingat. Terus saya lah itu biangnya sama Rahmatullah itu yang bos si Bun itu. Memang saya kuwi wis aktore sing beler-beler nang kelas itu wong loro kuwi. Kalau 2 orang ini kumpul wis kelas. Lah kebetulan dulu wali kelas saya itu Gusmo. Nah Gusmo itu kan orangnya santai. Gus Muhtadi. Nah Pak Ivan Muhtadi. Jadi Pak ngomongi ra penak karo Gusmo. Nah kan gitu kan. Nah saya pada waktu itu bilang pas musyawarah, jangan sampai bocor, jangan sampai ada yang tahu. Nanti malam muhafadzah terakhir Imriti mau saya dekor meriah, joget-joget seperti tamatan alia. Pak, apa jenenge? Gua nek dihukum aja sak kelas lho, jare kanca-kancaku. Ora khusus sing nanggung aku karo Rahmat. Setuju, Mat? Yo. Iki nek ana hukuman wong loro. Wes ngaten. Itu serius apa sekedar ben sido? Sudah wis mantep Rahmat asale. Berarti memang betul-betul siap di Rahmat itu sudah beli apa kayak balon macam-macam. Enggak, maksudnya siap nanti kalau dihukum cuma berdua. Iya sudah wes. Itu memang benar-benar siap. Wes. Masalahnya kan teman-teman nggak mau tahu kalau itu. Teman-teman itu mau rame-rame tapi kalau hukuman nggak mau itu. Nah akhirnya aku sepakat karo Rahmat Primat. Umpama didiok sakeso opo dipriye kon merangkang Primat nang kelas. Ora apa-apa wes siap. Yo siap aku. Akhirnya Rahmat belanja pagi-pagi ke pasar beli ikulah apa jenenge ya keperluan untuk meriahkan. Lah sementara sudah digarap di kamar. Jadi tinggal ditempel pakai kalau sekarang itu bilangnya lem itu double tape bukan sing di pakai api itu nang tembak nempel. Oh ya lem tembak. Lem tembak koyok lilin iku lho jute. Lem tembak itu. Wis Mat, sing penting dekor wis siap kabeh. Mengko jam belajar bawa ke muhafadzah. Nah, bawa ke muhafadzah. Lah iku akhirnya aku mlebu bleng pura-pura belajar di muhafadzah. Padahal saya enggak pernah belajar di muhafadzah. Itu jam belajar. Jam belajar. Jadi lawang tak pepet ke tembok, belakang ki sini dekor tok, alat-alat dekor.
Balon wis siap nang kono. Pak Kamal iku curiga, mungkin bocor. Pak Kamal iku mbaturi, tapi kok ora ana dekor. Padahal andekan Pak Kamal itu buka lawang, nang kono kabeh wis. Aku ndonga kok aja buka ya Allah, aja buka. Orang buka ndelalae. Sampai hampir teng kurang 5 menit. Pak Kamal itu biasanya lunga ora lunga. Koyok wis curiga. Pak Ibnu Said itu yang biasa disiplin, tapi anak-anak sudah tak bilangi. Nah, pada waktu itu sudah disekat, apa itu sudah disekat-sekat per kelas. Jadi kelas saya kan urusan kelas saya. Lah itu saya bilang di musyawarah tadi siangnya, jangan ada yang telat. Pokoknya telat tak kancingi. Asalnya mau jadi arek guru. Jadi Pak Ibnu mau diiso mlebu. Wes, bocah tak siap gendera sih di siji. Jadi semarak wis kok. Mlebu tang bocah wis siap kabeh. Ayo cepet templek kabeh nganggo lem tembak. Nemplek kabeh meriah. Pak Ibnu Said dia kan ketua M3 pada waktu itu. Gak seneng sama yang namanya gak disiplin, rame-rame, paling benci. Dari arah sana itu sudah lihat saya bagikan bendera itu sudah bencinya minta ampun. Langsung langkah 1000 dari arah sebelah utara. Bleng jalannya saya bilang, lah koncoku ono sing nang mburine Pak Ibnu. Cepet. Aku ora ngani jawab jare koncoku. Aku ora enggak. Lho Pak Ibnu lihat. Oh iya. Cepet. Tak kancingi. Balap lewat ngisor. Koncoku mudhun lewat aspal. Mulai gitu. Wah, Ibnu kaya wong ayu. Bancik lewat bancik. Heeh, jup. Wis nang dek lor kan lewat terasa. Iya. Tak kancing wis meh candik aku. Kancaku ana sing telat asale. Blek, aku wis pak kancing lawan iki guluku candik nang kene. Kerah iki. Lah iku aku berdosa wis. Tangane Pak Ibnu tak tampel Pak Kaji. Aduh aku kepeksa daripada dekorku morak-marik aku. Wis aku tak pawo kowe aja rame-rame jare Pak Ibnu. Heeh. Moh. Aku nek lagi awak mesti aku biasa nih karo Pak Ibnu. Tak tambel plek tak kancingi. Lalaran kabeh. Lalaran ramane per lampu tak lo Pak Ibnu dodok. Gelem duwe ora? Moh. Ora tekani. Allah karep. Gelem dugake ora? Moh. Bareng kuwi tak parani kamare. Oh, iya aku disuweneni entek ngambek. Wis aku ampun kula wis anjang. Pak kula badhe dihukum napa wis kadung dituku dekore. Wis kadung dituku Pak, ngapunten sing kathah wis pokoke aku. Wis kula bisa dites. Saya jahit dol model wis dites nek ora percaya. Iya aku ngandel jahit. Aja gawe rame-rame. Saya tak undangke Rahmat, Pak. Iki biangnya ora aku tok karo Rahmat ya ora. Golek bolok. Banyak tanggung jawab akhirnya dipasrahke karo Gusmo. Ya karang wali kelasnya Gusmo kan. Tapi jenenge Gusmo. Gusmo iku ana bocah rame-rame ya hukumane iki hukuman ringan. Iya, hukuman iki hukuman ya sing penting nggih pantes-pantes tok. Saya nggak bisa membayangkan Pak Yai. Saya itu ya Allah. Berarti itu di dalam ruangan. Iya. Di lokal muhafadzah. Dan di luar itu ada mustahik yang nggak setuju. Boleh masuk. Terus pintu ditutup, dikunci, digedor-gedor suruh bubar. Yang di dalam cuek sih utuh. Aku ya Allah kalau nek ingat sih. Kalau guru saya kalau ketemu ya saya mesti ketawa terus ketemu saya itu. Wes kacau. Makanya saya dulu itu sanawiyah langsung dipegang Pak Rofi'i. Karena katanya termasuk orang-orang bahaya. Perlu diluruskan. Aduh ya. Kan terkenal sih dulu bagian C terkenal nakal-nakal. Tapi Nadom tarjet. Alhamdulillah dulu.
Ya, luar biasa. Jadi itu pemirsa, memang sering kali para kiai ketika di pondok itu punya kisah-kisah yang unik masing-masing. Ada juga yang seneng apa istilahnya nyolong punya kiainya, entah itu hasil bumi, entah itu ternak dan sebagainya. Kalau yang beliau ini suka, ya itu kayak tadi itulah, yang penting meriah, urusan liane, gitu ya, rame-rame. Tapi setelah target. Nah, sisi positifnya itu, kemeriahan itu adalah dijadikan sebagai pemicu untuk menyemangati satu kelas berprestasi dalam hal hafalan pelajaran, hafalan nazom, dan terbukti berhasil dengan cara yang mangkai. Itu kisah-kisah unik dari beliau, semoga menghibur dan bisa diambil manfaatnya. Artinya senakal-nakalnya beliau ini tujuannya luar biasa, untuk prestasi, bukan hanya untuk diri sendiri tapi satu kelas. Bukan sendiri tapi satu kelas, luar biasa. Ya, bisa dikontrol muhafadzah angkatan saya. Saya bilang bisa dikontrol ini. Jadi saya itu mulai kelas 1 sanawiyah, berarti alfiyah awal, alfiyah sani, juman Jauharul Maknun, terus Ukudul Juman, semua jahit satu kelas, bukan cuma beberapa, satu kelas jahit semua. Jadi yang saya nggak bisa jahit satu kelas cuma tamatan. Dan itu memang hal yang karena sudah nggak mampu. Susah, Ya, sangat susah. Kayaknya nggak mungkin kalau itu. Susah, walaupun dipacu dengan kekopoleran kayak tadi wis nggak mampu mendongkrak itu. Mungkin kesempatan kali ini saya cukupkan, sebab kalau diteruskan bisa mules perut saya mendengar cerita-cerita beliau yang sangat kocak itu tadi. Terima kasih guys sudah berbagi di Dampar ID. Sama-sama. Semoga bisa menginspirasi para pemirsa. Amin. Dan pastinya jenengan juga punya pengalaman yang semacam itu, ngadepi santri yang model-model ngono. Akhirnya sudah ngerti carane gitu kan. Hafal. Sak ngewek-ngewekmu luwih sangar aku. Pemirsa, saya cukupkan sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.